Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Sobaca, Saud Batam Channel, podcast milik kantor pajak. Bersama saya, Unggul, saya akan menemani Sobat Pajak dalam segmen kedua, Cupacu, cuap-cuap tentang pajak, yang berjudul Nik menjadi NPWP. Sudah hadir narasumber kita. Ini narasumber yang terkemuka, terkenal di bidangnya, terkenal juga di dunia nyata maupun di dunia maya ya. Silakan memperkenalkan diri Bapak. Ya, selamat siang Sobat Pajak yang sangat keren dan juga host kita yang ganteng, Saudara Unggul. Perkenalkan, saya Didi Simbolon, asisten penjuru pajak mahir dari KPP Pratama Batam Selatan yang biasa dipanggil Delon. Luar biasa Pak Delon, selamat datang. Bagaimana Pak Delon? Keadaannya hari ini sehat? Sehat, luar Sehat. biasa Sobat Luar Pajak. biasa. Yang berharap juga Sobat Pajak sehat selalu. Semoga Sobat Pajak selalu diberi kesehatan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kelancaran menonton podcast kami yang kedua dan podcast-podcast selanjutnya. Ya. Ini apakah Sobat Pajak sekarang sudah tahu mengenai NIK menjadi NPWP? Tentu saja hal ini memudahkan Sobat Pajak dalam hal administrasi perpajakan. Jadi Sobat Pajak tidak lagi membawa kartu NPWP secara fisik apabila Sobat Pajak mau mengurus sesuatu ke bank misalnya. Misalnya Sobat Pajak mau ajukan KUR atau mau mengajukan kredit ke bank. Jadi Sobat Pajak tidak perlu lagi membawa NPWP ataupun hal yang lain. Misalnya Sobat Pajak tidak lagi dituntut untuk menghafal nomor NPWP, melainkan cukup dengan nomor NIK. Untuk episode kali ini, kita akan membahas tentang penggunaan NIK menjadi NPWP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022. Karena topik ini masih hangat dan sangat penting diperbincangkan di kehidupan sehari-hari kita selain dengan World Cup Qatar ya 2022. Jangan lupa nanti malam menonton Liga Grup, yaitu Inggris melawan Senegal ya. Jangan lupa Sobat Pajak mendukung tim masing-masing. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pak Dedi, ini Sobat Pajak Siap. selalu bertanya-tanya ya. Ini Sobat Pajak, tadi saya dengar di belakang, ini sudah bergemuruh nih, saking bergemuruhnya ini suasana. Seperti di Qatar itu ya. Seperti di Qatar, Ya. suasananya sangat panas seperti di sini juga ya. Siap. Nah, ini mau tahu nih Sobat Pajak, apa sih latar belakang NIK menjadi NPWP ini untuk orang pribadi Pak Dedi? Ya, latar belakang NIK menjadi NPWP ya Saudara Unggul dan juga Sobat Pajak, sebagaimana sudah ada PMK-nya ya. PMK ini sebenarnya lahir awalnya dari undang-undang yang kita ketahui, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mana itu terbit pada tahun 2021. Ya, ketika ini ya sebelum Pak Jokowi waktu G20 di Itali, itu undang-undangnya ditandatangani. Sudah ini ya, udah oke. Jadi di undang-undang itu diamanatkan bahwasanya nanti NPWP jadi 16 digit, yaitu berarti NPWP menjadi NIK atau NIK menjadi NPWP. Karena kita ketahui NIK kita itu 16 digit ya Saudara Unggul dan Sobat Pajak, dan juga menjadi misi negara kita, misi pemerintah Sobat Pajak, supaya ya kita ini kan sebagaimana Sobat Pajak ketahui, kita tuan rumah G20 tahun 2022 ini ya. Betul. Berarti kan G20 ini adalah ekonomi besar. Kita menuju misi negara ini menjadi negara yang besar dan kuat di dunia, yaitu kita memiliki Single Identification Number, yaitu yang disingkat SIN. Nah, nanti itulah dasar apanya ya, landasan latar belakangnya itu kenapa NIK menjadi WP, supaya kita memiliki administrasi yang Single Identification Number itu, jadi satu nomor aja, nggak banyak nomor, sehingga Sobat Pajak kita semuanya nanti mudah, baik administrasi di pemerintahan maupun di administrasi di bidang swasta itu menjadi mudah. Itulah yang menjadi latar belakangnya Saudara Unggul dan Sobat Pajak sekalian. Luar biasa sekali Pak Dedi pencerahannya. Ini kalau saya tangkap tadi, pemerintah ini
mengejar administrasi melalui Undang-Undang HPP dan implementasinya di PMK 112. Ya, betul sekali, Saudara Unggul dan Sobat Pajak. Itulah landasan dasar ini latar belakangnya tadi. Latar belakangnya secara administratif, tapi untuk aplikasinya ini untuk memudahkan kita, warga negara Indonesia, tidak perlu lagi menggunakan NPWP, tapi cukup menggunakan NIK. Nah, ini bertujuan sebagai SIN. Nah, tapi ini bukan SIN yang dalam bahasa Inggris ya Sobat Pajak, yaitu dosa. Bukan SIN yang itu, tapi Single Identification Number. Ini sesuai dengan implementasi yang ada di Amerika, betul Pak Deddy ya? Iya, di Wah, Amerika, di ini negara maju, mereka sudah pakai single identification number sehingga mudah ya. Urusan-urusan hanya satu number aja ya, nggak banyak-banyak number. Kita sekarang kan banyak kali number NPWP dan lain-lain lah yang nggak susah sebutkan. Kebetulan topik kita NPWP menjadi nick nih ya. Yang lain nggak kita singgung lah ya kan. betul. Tujuannya tapi memang nanti maunya negara satu, nanti nick menjadi satu number yang ini ya, yang unik untuk kita semua kita pergunakan baik untuk urusan pajak atau yang lainnya lah. Nanti kita lihat lah ke depannya. Baik, untuk administrasi perpajakan atau urusan lainnya Iya. hanya menggunakan satu number yaitu NIK Betul. Pak Deddy ya. Betul sekali, Saudara Unggul. Baik, luar biasa pemerintah membawa misi mulia untuk kita semua ya. Baik, kemudian ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh Sobat Pajak nih. Ada juga kemarin yang komen seperti ini Pak Deddy. Apakah semua orang harus membayar pajak Pak Deddy? Oh, itu pertanyaannya, Saudara Unggul ya dan Sobat Pajak ya. Pasti banyak juga memang ketika implementasi dari Undang-Undang HPP dan juga sudah terbit PMK-nya ini memang banyak masyarakat bertanya-tanya sebelum terbitnya PMK ini, mereka bertanya-tanya apakah semua yang memiliki NIK harus menjadi pembayar pajak, taxpayer? Tentu saja belum ya. Ada syarat yang harus terpenuhi, ada dua. Ada dua syarat. Iya, yang pertama syarat subjektif dan yang kedua syarat objektif. Yang pertama itu subjektif, dia harus berumur 18 tahun ke atas atau warga negara yang telah menikah. Kadang kan di negara kita ini kan umur di bawah 18 udah ada yang udah nikah ada yang juga. nikah ya. Ya, di bawah Wah. 18 tahun udah ada yang nikah kan. Seperti yang telah terjadi marah ini Pak Deddy ya. Wah. Iya. Itu jika itu bisa memenuhi syarat subjektif. Subjektif. Yang kedua, syarat objektifnya itu memiliki penghasilan yang di atas PTKP. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak sebagaimana diatur di undang-undang dan juga di PMK-nya yang berlaku di negara kita. Baik, ya jadi Sobat Pajak tadi terkait apakah semua orang membayar pajak? Jawaban Pak Deddy belum tentu. Ini mengacu pada dua syarat, yaitu syarat objektif yang pertama dan syarat subjektif. Kalau syarat subjektif itu yang berumur 18 tahun ke atas dan atau sudah menikah, yang objektif memiliki penghasilan di atas PTKP atau memiliki penghasilan. Itu Pak Deddy ya. Iya, Jadi betul sekali. kedua syarat ini harus kumulatif, Sobat Pajak. Jadi tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, luar biasa Pak Deddy ya. Ini Siap. semakin seru topik kita ini. Iya. Ini Sobat Pajak nih yang mendengarkan beruntung karena ini isinya daging semua. Wah, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada juga tadi yang komen di YouTube, Instagram. Apakah sejak kapan aturan ini dimulai Pak Deddy? Ya, sebagaimana amanat undang-undang dan juga udah di ini ya PMK-nya, bahwasanya kan NIK menjadi NPWP ini nantinya per 1 Januari 2024. Tapi sejak 14 Juli 2022 ini ya. 14 Juli ini ya? Iya, 14 Juli ini sudah bisa NIK menjadi NPWP itu di administrasi perpajakan sudah bisa dipergunakan secara terbatas, belum semua ya, Belum semua. Saudara Unggul ya, Sobat Pajak, tapi secara terbatas ya. Jadi untuk menggunakan yang secara terbatas itu kita harus memvalidasi NIK kita pada profil kita di DJP online. Nah, itu dia. Jadi kan 1 Januari 2024 ya. Berarti masih ada waktu lagi nih ya, Masih Saudara ada. Unggul ya, Baik. dan Sobat Pajak. Oleh karena itu kita harus memvalidasi NIK kita pada profil DJP kita. Nah, ini sudah diingatkan kembali oleh Pak Deddy ya. Jadi untuk sampai dengan 1 Januari 2024 kita masih ada waktu 1 tahun dan 1 bulan. Ini adalah kerjasamanya dari kita semua. Ini seluruh warga negara Republik Indonesia ini wajib memvalidasi NIK jadi NPWP. Ini caranya tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Deddy ya. Ini nanti validasi di DJP online. Nah,
tadi terkait DJP online nih, sobat pajak nih ada yang tahu, ada yang enggak nih Pak Dedi. Ini apa sih yang harus dilakukan sobat pajak untuk validasi tadi Pak Dedi? Ya, untuk validasi ya, tadi udah saya spill juga tadi ya. Bahwasanya validasi itu di DJP online ya, sobat pajak ya. Kita masuk ke DJP online kita sebagaimana ya, sobat pajak sudah pasti bisa lah ya, masuk ke DJP online kita normal. Kita menggunakan NPWP, masukkan password dan captcha, langsung kita masuk. Nanti ada profil, kita masuk ke profil, kita update profil kita, sobat pajak itu. Saya sudah melakukannya itu kurang lebih 1 sampai 5 menit bisa itu, karena kita tinggal masuk, selalu kita update profil kita. Yang paling penting itu kita siapkan KTP kita yang ada NIK dan tempat tanggal lahir kita, karena itu yang paling penting diupdate nanti. Nomor NIK kita, NIK ya, nomor KTP atau biasa kita sebut NIK, dan juga tempat tanggal lahir kita divalidasi, dicocokkan, baru kita update. Setelah kita klik udah cocok, kita masukkan update, baru ya sudah validasinya siap. Dan setelah itu kalau kita lockout, setelah kita validasi, saudara unggul dan sobat pajak, setelah kita validasi ya, setelah validasi NIK tadi bisa kita gunakan sebagai user di online kita, tidak NPWP lagi. Oh, jadi kalau mau login pakai nick aja Pak Dedi ya? Iya, saudara unggul, Mudah sobat pajak. sekali. Jadi Itu tidak jadi perlu ingat-ingat NPWP lagi ya? iya, itulah penggunaannya secara terbatas masih, belum semua, tapi nanti dengan berlakunya PMK 112 tadi, yang mana itu merupakan amanat daripada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang nomor 7 tahun 2021, itu nanti NIK nanti yang akan menjadi SIN tadi. Itu dia tujuannya. Luar biasa, ini sudah diingatkan kembali oleh Pak Dedi ya. Pak Dedi juga sudah mencontohkan nih, sebagai narasumber kita, guru besar kita sudah mencontohkan bahwa validasi di DJP online terkait NIK menjadi NPWP ini sangatlah mudah. Jadi cukup menggunakan waktu sobat pajak dari 1 menit sampai 5 menit Pak Iya, Dedi ya. 5 menit kurang lebih. Apalagi kalau kayak saudara unggul yang ngantri milenial ini pasti mungkin 1-2 menit set jadi loh. Wah, kalau generasi kami yang milenial Iya, Pak Dedi ya, wah, milenial. mungkin lebih cepat ya. Mungkin Betul. under 5 menit, under Iya. 15 menit, Iya. mungkin lebih cepat ya. Iya. Wah, luar biasa. Ini kalau saya dengar tadi dari penjelasan Pak Dedi, validasi NIK menjadi NPWP di DJP online ini cukup mudah Pak Dedi ya. Iya, cukup sangat mudah sekali saudara unggul dan Hanya sobat pajak. memerlukan NIK ya. Iya. Luar Artinya biasa. kalau bahasa sekarang itu ya, kita siapkan KTP kita ya, karena di KTP itu ada NIK-nya, Ada NIK-nya. tempat tanggal lahir kita. Tempat tanggal lahir. Jadi cuma perlu KTP. Itu unsur atau elemennya ada 2, NIK dan tempat tanggal lahir. Itu saja sobat pajak. Jadi jangan lupa untuk validasi di DJP online ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dedi. Ya, apa itu saudara unggul? Ini untuk wajib pajak badan. Tadi kan kita udah berbicara NIK menjadi NPWP, tapi ini kan khusus untuk orang pribadi yang mana mereka yang mempunyai KTP saja. Ini bagaimana aplikasinya untuk wajib pajak badan Pak Dedi? Ya, untuk wajib pajak badan sebagaimana amanat Undang-Undang HPP, bahwasanya nanti kan NPWP itu 16 digit ya. 16 digit. Sementara yang saat ini ada baru 15 digit. 15 digit. Nanti untuk badan nanti ditambahkan angka 0 di depannya. Tambahkan angka 0 Pak Dedi Iya, ya. jadi 16 digit kan. Jadi 16 digit. Iya, dan juga kami mengingatkan kepada wajib pajak badan, terlebih sobat pajak yang memiliki usaha ya, perusahaan, misal manajer gitu ya. ya, atau pemilik perusahaan lah gitu. itu lebih- Saya yakin lah sobat pajak kita ini sukses lah ya. Amin. Atau dan- mungkin yang ada kenalan ya. Iya, atau Ada- kenalan. memiliki perusahaan pegawainya 1.000 atau 2.000 Pak Iya, Dedi ya. betul ya, kayak di 300.000. Batamindo. Wah, Wah, itu ini banyak kan sekali Pak Dedi. ribuan di Batamindo tuh. Ribuan tuh sobat Iya. pajak. Oleh karena itu kami ingatkan kembali ya untuk melakukan validasi, mengingatkan para pegawainya, karyawannya untuk melakukan validasi NIK-nya pada profil DJP online-nya. Begitu sobat unggul. Betul sobat pajak. Ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama sekaligus kerjasama. Bukan hanya dari Pak Dedi dan saya pribadi, tapi ini seluruh sobat pajak dan warga negara Indonesia yang menonton podcast kami. Ini tanggung jawab kita bersama. Jangan lupa diingatkan ya teman-temannya atau manajer-manajer dari perusahaan yang memiliki 300.000 pegawai. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Pak Dedi. Ini makin kita podcastnya lama ini makin banyak pertanyaan tadi muncul di kolom komentar Pak Dedi. Kira-kira apa sih keuntungan NPWP menjadi NIK menurut Pak Dedi Ya, sendiri? sebagaimana tadi kita ketahui bahwa
negara kita ini memiliki misi dan ini ya untuk memiliki single identification number ya. Kalau kita udah SIN nanti, itu akan NIK menjadi NPWP adalah suatu kemudahan bagi kita ya, menjadi kemudahan bagi kita masyarakat untuk administrasi kita, baik di pemerintahan ataupun administrasi di swasta. Itu akan menjadi mudah, dan juga yang tadi sudah saya bilang tadi, kemudahannya lagi, kita user DJP online kita itu udah NIK nanti ya, tidak NPWP lagi. NPWP lagi. Nah, jadi nggak perlu seperti di awal tadi saudara unggul ganteng tadi bilang bahwasanya dia nggak perlu ingat NPWP, sekarang sudah tinggal NIK saja. NIK saja, Iya. luar biasa. Ini pemerintah selalu mengupdate masyarakatnya untuk supaya lebih mudah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Pak Didia? Ya betul saudara unggul. Nah, itu tadi sekilas diskusi kita terkait perubahan NIK menjadi NPWP, Sobat Pajak. Seru sekali ya Pak Didia. Ya. Jadi nanti kedepannya segala urusan terkait administrasi perpajakan dan administrasi lain, ini NPWP sudah dapat dan bisa diakses menjadi NIK. Sampailah kita pada penghujung acara. Semoga semua sobat pajak sudah paham ya tentang diskusi kita hari ini. Gitu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan menghubungi kanal media sosial kami di bawah ini ya. Nanti kita cantumkan di sini atau di link description di YouTube. Nah, itu cantumkan juga di sana. Ataupun ada juga kami membuka live chat WhatsApp di nomor di bawah ini juga ada, di hari dan jam kerja kantor pelayanan pajak Pratama Batam Selatan, yaitu di hari Senin Senin sampai Jumat ya. Senin sampai Jumat dong. Dimulai jam 8 pagi. Dimulai jam 8 pagi. WIB, Pak. WIB, Ya, Pak WIB Dedi, ya. sampai dengan jam 4 sore. Iya, Nah, kita layani semua pertanyaan yang masuk, pasti kita balas. Nah, sobat pajak makin penasaran ya. Jangan lupa save nomor kami di bawah ini. Nah, ingat, semua layanan di Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya, alias gratis. Nah, sebelum kita akhiri segmen cupa-cup, cuap-cuap seputar pajak dalam episode kedua kali ini ada yang mau disampaikan atau kata-kata hari ini Pak Didi. Yes. Sobat pajak dan saudara unggul, sebagaimana saudara unggul ketahui dan juga kami sampaikan kepada sobat pajak, bahwasanya KPP Pratama Batam Selatan telah menerima ZIWBK pada tanggal 20 Desember tahun 2021 yang mana diserahkan oleh Bapak Cahyo Kumolo almarhum. Itu Kementerian Menpan RB, dan juga pada kesempatan tahun depan tahun 2023 ya. Sobat pajak dan saudara unggul, kami KPP Pratama Batam Selatan akan mengikuti WWBM, yaitu Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Tolong dukung kami. Mohon doa dan dukungannya ya, sobat pajak. Kami mewakili kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau. Dengan demikian berakhirlah segmen cuap-cup, cuap-cuap seputar pajak dalam episode kedua. Pada hari ini, sampai bertemu lagi di Sobaca, South Batam Channel, podcast milik kantor pajak. Sampai jumpa di episode selanjutnya, Sobat Pajak. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai,
Masukkan kode keamanan yang tersedia dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju.